Selamat malam Pak, baiklah saya Ranada Purba dengan NIM 180 1111285 dengan mata kuliah Sosiologi Ekonomi kelas B. Di sini Pak, baiklah saya akan memberikan penjelasan mengenai pemahaman saya dengan tugas yang telah Bapak berikan sebelumnya, itu mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat. Jadi pandemi COVID-19 ini telah banyak merusak tatanan kehidupan masyarakat, dimulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, ataupun aspek lainnya, yang dimana pandemi COVID-19 ini telah memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat. Virus corona ini cepat menyerang sehingga menimbulkan banyak korban di dalamnya. Pandemi COVID-19 ini juga, atau virus corona ini juga menyisakan luka, duka, dan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 ini itu diibaratkan sebagai perubahan sosial yang tidak direncanakan, yang tidak diharapkan, dan tidak dikehendaki. Oleh karena dia tidak diharapkan, tidak direncanakan, bahkan tidak dikehendaki, maka masyarakat itu mengalami ketidaksiapan dengan gejala-gejala baru ataupun fenomena baru yang saat ini sedang dirasakan oleh setiap masyarakat dari berbagai lapisan, baik dari kalangan atas, menengah, bahkan bawah. Di sini masyarakat merasakan kultur shock atau kekagetan dalam kehidupan sehari-hari, kekagetan budaya. Masyarakat dituntut untuk dapat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beraktivitas sosial dari rumah. Padahal seperti yang kita tahu, tidak semua pekerjaan mampu diselesaikan atau bekerja dari rumah, seperti petani, taksi, ataupun gojek online. Mereka memerlukan akses sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di sini masyarakat banyak sekali yang mengalami ketidaksiapan, seperti mereka banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, bahkan tidak membawa hand sanitizer, bahkan masyarakat suka berkumpul atau tidak menjaga social distancing atau jaga jarak fisik. Di sini masyarakat itu, seperti yang kita tahu, pada hakikatnya masyarakat itu sukanya berkumpul. Mereka harus bersosialisasi dan bahkan berinteraksi dengan masyarakat lainnya secara langsung tanpa menggunakan virtual online yang saat ini sedang kita pakai oleh dari anak sekolah, bahkan pekerja-pekerja dari sektor formal. Misalnya memakai aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, bahkan via WA. Dan masyarakat juga atau anak-anak sekolah juga harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Ini membuat banyak masyarakat yang abai dengan sistem baru, aturan baru, atau protokol kesehatan. Bahkan masyarakat tidak mampu untuk selalu di rumah aja karena itu melanggar kodratnya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang hidup bersama-sama orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Masyarakat perlu untuk melampiaskan hasrat sosialnya, untuk bergabung, berkumpul. Dan seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu suka dengan acara ngerumpi, bercerita bersama-sama dan hidup bersama-sama tanpa dikekang oleh situasi baru seperti new normal. Bahkan yang saat ini yang sedang dikeluarkan oleh pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar. Banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menjalankan situasi-situasi yang saat ini. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk melampiaskan kebutuhannya sesuai dengan tradisinya, sesuai dengan kodratnya. Yang mungkin saat ini manusia perlu beradaptasi kembali, perlu penyesuaian baru terhadap sistem sosial. Ya, walaupun tapi kita harus mampu menerima dengan segala kesiapan yang terjadi, sehingga pandemi COVID-19 ini
merebak ke segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Dan saat ini perlu juga kita ketahui bahwa ekonomi masyarakat Indonesia ini sedang di fase penurunan, di mana banyak PHK, banyak pemberhentian, dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Contohnya dari sektor pertanian. Di sini saya contohkan itu sebagai orang tua saya, yaitu seorang petani. Dia bekerja sebagai petani sudah 20 tahun lamanya. Namun karena ada situasi pandemi saat ini, penghasilannya menurun, pendapatannya menurun, dikarenakan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok semakin berkurang. Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya sama seperti dulu, sehingga banyak para petani kesulitan untuk mendapatkan harga karena adanya penurunan harga. Daya beli masyarakat itu berkurang, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab petani mengalami kerugian, yang dimana hasil per kilonya itu tidak sesuai dengan apa yang ditanamkannya. Misalnya dalam satu goni sayur itu hanya dihargai dengan harga 10.000, sementara modalnya itu lebih. Banyak masyarakat petani yang mengalami kerugian, mereka tidak mampu mengutarakannya, dan mereka juga berprinsip daripada sama sekali tidak laku, lebih baik mereka jual, walaupun jual rugi gitu. Disinilah terjadi ketimpangan ekonomi, dan begitu juga para pedagang kaki lima juga merasakan dampaknya. Mereka ikut melihat berbagai fenomena ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok semakin berkurang. Berjalannya dengan seiringan waktu COVID-19 yang telah menyebar luas ke berbagai negara, bahkan ke pelosok dunia, sehingga menimbulkan pengaruh yang begitu besar bagi negara, bahkan di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang ekonomi, dalam sektor jasa, perdagangan, dan di pasar juga mengalami penurunan. Ini menimbulkan situasi yang harus diberikan penyelesaian, dan masyarakat juga perlu adanya dukungan dari pemerintah. Dan dapat kita lihat juga saat ini seperti bulan 12, untuk saatnya masyarakat untuk pulang kampung, berlibur ke rumah orang tuanya. Namun karena adanya gejala COVID-19 ini, masyarakat berpikir ulang untuk pergi karena mengingat banyaknya bahaya. Karena